Baik, terima kasih. Kita berbicara masalah sumber daya manusia. Bapak berdua adalah profesi guru. Ya, kalau Bapak berdua terpilih jadi gubernur Papua Selatan, apa yang kira-kira Bapak berdua menindaklanjuti tentang sumber daya manusia yang ada di Provinsi Papua? Terima kasih. Hakikat dari pembangunan yang kita laksanakan ada dua, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik meliputi pembangunan sarana prasarana wilayah atau infrastruktur, dan pembangunan sumber daya manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain. Pembangunan sumber daya manusia sangat penting karena manusialah yang akan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor termasuk pembangunan fisik. Oleh karena itu, kalau saat ini teknologi industri adalah 4.0 atau 4.0, maka society-nya, masyarakatnya harus 5.0 atau 5.0. Karena masyarakat harus di atas teknologi. Harap tenang. Karena manusialah yang menciptakan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang terstruktur dan konstruktif akan kita lakukan ke depan, mulai dari evaluasi sampai penataan sistem pendidikannya. Demikian. Ya, saya pikir itu salah satu kami terima. Ya, tapi kami di sini belum mendengar apakah ini kan masalah berbicara masalah sumber daya manusia. Apakah guru di situ mungkin bisa mendapatkan, karena tadi saya dengar ya ada tunjangan dan segala macam itu diberikan untuk kepada guru. Kira-kira Bapak terpilih jadi gubernur, ya kira-kira bagaimana untuk menindaklanjuti, karena kemarin terjadi di Kabupaten Merauke, guru lagi demo-demoan tentang menuntut haknya. Kira-kira kalau Bapak terpilih bagaimana tindak lanjutan untuk para guru-guru ini? Karena mereka lah yang mengajar sumber daya manusia untuk kami di Provinsi Papua. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembangunan pendidikan itu pertama meliputi sarana prasarana pendidikan, mulai dari gedung-gedung sekolah di tingkat dasar sampai menengah, kejuruan sampai pada perguruan tinggi. Yang kedua adalah SDM pendidikannya, para guru, para dosen ini harus memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang baik. Yang keempat, peralatan atau equipment, dan yang ketiga manajemen pendidikan, mulai dari kurikulum dan materi, bahan ajar, metode-metode pembelajaran. Terima kasih Bapak Paslon nomor urut 1. Di wilayah Papua Selatan terdapat beberapa kegiatan perindustrian, baik perkebunan maupun pabrik, antara lain di kelapa sawit dan beberapa perusahaan yang lain. Dari data yang tersedia, tenaga kerja orang asli Papua sangat minim, terutama orang Papua Selatan. Bagaimana kiat-kiat dan strategi Bapak untuk dapat membuat masyarakat Provinsi Papua Selatan dapat bekerja di industri tersebut? Baik. Satu pemekaran provinsi yang baru, saya kira kita harus menata, mengkaji, dan melihat secara jernih yang terjadi di Provinsi Papua Selatan. Harus kita akui bahwa sampai saat ini masalah sumber daya manusia Papua khususnya itu masih rendah, sehingga mungkin dari perusahaan-perusahaan yang hadir itu memberikan kriteria-kriteria yang membuat kita punya anak-anak Papua ini tidak bisa masuk. Oleh karena itu, sebagai gubernur dan wakil gubernur, kita akan harusnya kita mengambil kebijakan di mana kita mendirikan BLK untuk memberikan kursus-kursus kepada anak-anak kita ini, supaya anak-anak kita ini bisa diterima di sektor swasta maupun sektor di negeri. Baik, terima kasih. Dari data ketenaga kerjaan yang tersedia saat ini, dapat kita lihat bahwa orang asli Papua Selatan itu hanya mendapatkan porsi untuk bekerja di plasma. Sedangkan di perkebunan pada umumnya maupun di dalam pabrik-pabrik, ini orang asli Papua Selatan yang bekerja di bidang produksi maupun manajemen itu sangat minim, terutama di Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke. Apa kiat-kiat dan strategi Bapak yang bisa dilakukan, misalnya untuk pelatihan-pelatihan melalui BLK untuk bisa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kita di Papua Selatan, agar mereka dimampukan dan mampu untuk bekerja di semua tingkatan di sektor produksi sampai kepada semua
sektor administrasi di dalam perusahaan-perusahaan dan industri yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan. Saya kira persoalannya masalah sumber daya manusia Papua Selatan. Jadi gubernur harus mengambil kebijakan bagaimana membentuk lembaga pelatihan tenaga kerja sehingga di situ bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan, karena selama ini anak-anak Papua jadi buru-buru karena mereka tidak punya skill. Itu kenyataan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang saya lihat selama ini. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami bertanya kepada paslon nomor 3. Akhir-akhir ini banyak permintaan setelah kami turun ke lapangan, ke rakyat, banyak permintaan dari masyarakat bahwa meminta kepada kami supaya minuman keras itu dihentikan, ditutup saja. Karena banyak akibat minum keras, banyak kematian. Orang Papua banyak yang mati, korbannya ibu-ibu. Di pemerintah Kabupaten Merauke khususnya, itu sudah ada perda tentang larangan pengedaran minuman keras. Dan ini tinggal penertiban yang harus dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks Provinsi Papua Selatan, ini akan disinergikan dengan semua pihak termasuk TNI, Polri dan masyarakat sehingga betul-betul pendataan tentang minuman keras ini dilakukan dengan baik, karena ada minuman keras yang adalah minuman fabrik tetapi juga ada minuman lokal yang juga merupakan sumber produksi dari masyarakat sendiri yang tidak bertanggung jawab, sehingga mau tidak mau besok ini harus duduk sama-sama di data baik siapa yang produksi, bagaimana cara produksinya, lalu bersama-sama selesaikan dengan baik demi masa depan dan anak cucu Papua Selatan. Terima kasih. Papua Selatan memilih saya menjadi gubernur, minuman keras saya tutup. Kenapa demikian? Kenapa demikian? PAD bukan hanya dari minuman keras. Minuman keras juga dilarang oleh agama. Jadi PAD bukan hanya dari situ. PAD bisa dari bidang-bidang lain, dari swasta, dari wira swasta, dari apa namanya, kita bangkitkan masukan PAD dari bidang-bidang lain juga cukup banyak. Situs-situs swasta banyak di sini. Sehingga sebenarnya minuman keras lebih bagus ditutup sehingga kita bisa mencari PAD dari tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Ya, minuman keras itu tidak bisa besok saya dengan Albert menjadi gubernur. Ini tidak bisa dilakukan serta-merta menutup secara langsung. Ini harus dibicarakan dengan baik. Karena minuman beralkohol itu tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan manusia. Tetapi bagaimana mengelolanya dengan baik sehingga tidak berdampak kepada generasi kita selanjutnya. Dan ini pasti dilakukan pengendalian dengan baik. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, ini Provinsi Papua Selatan ini provinsi yang baru, perlu ada pendapatan dalam APBD nanti. Pertanyaan saya, untuk meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah, pada saat paslon nomor urut 2 menjadi gubernur dan wakil gubernur, apa yang akan dilakukan untuk peningkatan PAD di Provinsi Papua Selatan? Terima kasih. Untuk PAD di Provinsi Papua Selatan, apabila saya dan Pak Kondomo terpilih, saya pikir itu banyak aset yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita memberdayakan ekonomi kerakyatan kita, dan juga bagaimana dari APBN yang ada bisa juga membantu dalam penyelesaian dan dukungan kepada APBD kita, baik itu dari dana alokasi khusus, dana otsus sendiri. Ini juga salah satu yang bisa membantu kami di dalam pelaksanaan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Papua Selatan. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Harus dipaham baik tentang struktur penerimaan daerah ya. Pendapatan asli daerah beda dengan penerimaan daerah ya. Penerimaan daerah secara total itu dihitung dari sumber-sumber yang merupakan bagi hasil dan juga bantuan pemerintah pusat berupa DAU, DAK, otsus, itu pasti berasal dari pemerintah pusat. Tapi PAD itu bersumber dari bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri ya. Baik, kalau bicara aset, pemerintah provinsi belum ada aset sampai hari ini, minta maaf seperti itu.
Kalau tergantung kepada APBN, ini daerah memungkinkan karena kami adalah daerah otonom baru seperti itu. Tapi harus ada strategi untuk bagaimana besok Papua Selatan menjadi daerah yang kuat. Papua Selatan dimulai dengan betul-betul mengelola potensinya untuk menjadi sumber income per kapita maupun sumber income daerah Papua Selatan. Terima kasih. PAD memang ada berbagai macam ya PAD yang kita terima. Ada PAD dari pusat maupun dari daerah. Daerah ini yang harus dikembangkan. Sumber-sumber alam dari daerah cukup banyak. Di Papua Selatan kita punya wisata-wisata alam juga cukup banyak. Kita punya wisata-wisata daerah cukup banyak. Seperti situs-situs budaya cukup banyak. Situs-situs religius juga cukup banyak. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya kepada pasangan calon nomor 4. Sederhana saja, kemarin Bapak menjabat sebagai pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan. Perpres 33 mengatakan bahwa perjalanan dinas kita, kalau untuk bupati saya ke Okaba kurang lebih 530.000, itu sesuai Perpres 33. Bapak ke Domande menggunakan helikopter, ke daerah sekitar Onggaya juga menggunakan helikopter. Terima kasih. Bahwa perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan dalam melaksanakan urusan dinas baik di dalam daerah maupun keluar daerah. Ada 3 program prioritas Bapak Presiden yang Bapak Presiden perintahkan kepada para kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, yaitu yang pertama adalah pengendalian inflasi, yang kedua adalah penurunan angka kemiskinan ekstrim dan angka kemiskinan, dan yang ketiga adalah penurunan angka stunting. Dan ketiga program tersebut dapat dilaksanakan kalau kita melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan langsung melakukan penanganan untuk stunting berupa bantuan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi serta anak-anak, dan juga program pengentasan kemiskinan berupa bantuan sosial yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Kendalian inflasi, stunting, dan lain-lain. Untuk kategori seorang gubernur, wilayahnya bukan sampai ke kampung. Jadi gubernur itu wilayahnya, wilayah koordinasinya lintas kabupaten. Itu penghamburan biaya. 1 hour, 1 jam charter helikopter itu 70 juta. Seperti itu. Dan itu irasional. Itu menghabiskan belanja yang harusnya digunakan untuk belanja publik. Saya harap ini menjadi catatan untuk kita semua, untuk kita 4 calon. Bila besok terpilih jadi Gubernur Provinsi Papua Selatan, harus bisa melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran sesuai dengan kondisi real kehidupan rakyat Papua Selatan hari ini. Begitu ya. Perjalanan atau kunjungan ke kampung-kampung yang dilakukan menggunakan helikopter itu dilakukan oleh banyak kepala daerah untuk mengunjungi wilayah-wilayah yang tidak bisa terjangkau dengan transportasi darat maupun transportasi laut, dan juga transportasi udara yang tidak terdapat lapangan terbang. Oleh karena itu semua kegiatan mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan sudah dinyatakan sesuai. Demikian. Terima kasih Bapak pasangan calon nomor urut 3. Pada debat yang pertama Bapak menjelaskan bahwa ada sebuah kegiatan industri di distrik Jagewab berupa satu fabrik yang dibangun dengan dana pemerintah sebesar 24 miliar, tetapi kemudian mangkrak dan tidak berjalan. Di dalam penjelasan Bapak menyatakan bahwa itu adalah fabrik tapioka. Dari data yang tersedia ternyata itu adalah fabrik tepung dari Telo. Mohon penjelasan Bapak, dan apakah karena penggagasnya meninggal sehingga terhenti? Waktu sudah Tentang fabrik di Jagebob ini biar semua di seluruh Indonesia mengetahuinya dengan baik, dan khusus masyarakat di Papua Selatan. Secara administrasi, buildingnya, proyeknya selesai dan dapat dipertanggungjawabkan dan telah diperiksa oleh BPKP. Tetapi dalam pemanfaatan dan peruntukannya, ini tergantung saat ada komitmen kami untuk bagaimana teman-teman dari pihak ketiga melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memperluas perkebunan yang berkaitan dengan produksi tapioka, perkebunan umbi-umbian. Ketika ada masalah atau force majeure, ini yang membuat kita harus kembali
untuk bagaimana terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk bisa membangun kembali perkebunan umbi-umbian dalam rangka mempersiapkan bahan baku tapioka. Seperti itu. Dalam penjelasan Bapak menyampaikan bahwa pabrik itu kemudian setelah selesai dibangun tidak beroperasi karena dua alasan. Yang pertama karena penggagasnya meninggal dunia, dan yang kedua Bapak menjelaskan bahwa karena masyarakat tidak mampu menyediakan bahan baku. Apakah suatu pembangunan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dapat dihentikan karena alasan meninggalnya seorang penggagas? Yang kedua, apakah benar bahwa masyarakat memang tidak mampu menyediakan bahan baku? Mohon penjelasan lebih lanjut, dan apa strategi serta kiat-kiat Bapak agar supaya pabrik yang dibangun dengan anggaran daerah yang begitu besar dapat beroperasi kembali. Demikian. Beberapa waktu yang lalu saya sebagai Bupati Merauke pernah ada pihak yang mengkomunikasikan untuk bagaimana gedung ini dimanfaatkan agar industri tapioka bisa berjalan. Tetapi juga coba kami komunikasi dengan masyarakat untuk bagaimana masyarakat yang nanti merupakan plasma yang menyediakan bahan baku ini juga akan didorong pemerintah untuk terus mengembangkan perkebunan yang berkaitan dengan pengembangan sumber tapioka. Mudah-mudahan besok Tuhan sayang. Tiga mau tahu program apa yang akan dilakukan sehingga 5 tahun itu kantor gubernur itu sudah ada, kantor SKPD semua sudah ada. Terima kasih. Terima kasih. Ketika kita dua jadi gubernur, bakal gubernur, maka kebijakan yang kita lakukan pertama adalah master plan RT/RW. Jadi di situ akan dibuat master plan tentang kesehatan, tentang perkantoran, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Itu menjadi ukuran dalam kebijakan pembangunan Provinsi Papua Selatan selanjutnya. Nah, untuk kantor gubernur sampai hari ini memang belum nampak. Itu entah karena kenapa. Itu saya kira Pak calon gubernur nomor 4 yang tahu persis, tapi kami berpikir bahwa memang ini sebuah pemekaran pertama dan tentu banyak tantangan, hambatan yang terjadi di mana-mana. Tetapi harus dilaksanakan itu, bahwa kantor gubernur harus ada dan pemerintahan harus ada. Itu. Terima kasih. Pemirsa di seluruh Indonesia dan khusus masyarakat Papua Selatan di Merauke, Mapi, Bovendigul dan Asmat. Kantor gubernur besok dibangun itu diharapkan 2 tahun kemarin perencanaan sudah clean and clear. Itu satu. Yang kedua, besok mau bangun kantor gubernur ini nanti Departemen PU yang bangun. Jadi besok Tuhan sayang Romanus Muyak jadi gubernur, koneksitas komunikasi dengan Departemen PU, Menteri PU dan juga dengan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, Bappenas dan Mendagri ini harus diperkuat supaya besok selesai lantik PU sudah bisa start konstruksinya untuk kantor gubernur di Papua Selatan ini bisa jadi. Saya kira begitu, ini yang harus dilakukan supaya wajah Provinsi Papua Selatan ini bisa langsung jadi. Terima kasih. Ya, saya kira untuk membangun sebuah kantor secara fisik itu tugasnya PU. Tapi alangkah baiknya kalau kita datangkan BUMN. Tentu kerjasama dengan dengan PU untuk mengkaji dan melihat kira-kira pembangunan kantor gubernur dan kantor-kantor lain itu dibangun bagaimana. Jadi perlu kita konsultasi dan kita bangun perkantoran itu. Pertanyaan kami adalah simpel tentang bagaimana ketika Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bagaimana Anda melakukan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama di wilayah Papua Selatan. Terima kasih. Ya, perlindungan hak asasi itu adalah yang utama, ya. Khusus untuk masyarakat Papua Selatan, ini menjadi komitmen saya dengan Pak Albert Muyak, pasangan nomor 3, bahwa hak hidup orang asli Papua dan orang Papua Selatan, masyarakat seluruh etnis yang mendiami Papua Selatan, masyarakat Indonesia yang mendiami Papua Selatan, ini betul-betul harus menjadi tanggung jawab pimpinan daerah selaku gubernur. Dan ini komitmen harus disinergikan
dengan para bupati di 4 kabupaten, dengan TNI Polri, ini harus sinergis, dengan unsur keagamaan, penguatan terhadap lembaga keagamaan harus berjalan kuat, kepada teman-teman di LSM, kepada semua pihak swasta, ini juga harus jalan, sehingga hak hidup seluruh rakyat Papua Selatan itu harus bisa dijamin oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan selaku gubernur sebagai penanggung jawab wilayah. Ini yang pasti akan dilakukan. Itu tentang HAM, tentang hak hidup manusia. Nah, oleh sebab itu pemerintah wajib untuk melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat Papua Selatan. Saya kira seperti itu, dan apabila terjadi kita perlu ada pencegahan dan mengidentifikasi persoalan yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Teman kami dengan 1999 masuk 2000. Satu hal adalah kesejahteraan orang asli Papua dan Papua Selatan harus menjadi tanggung jawab utama para gubernur. Mudah-mudahan Romanus Muyak dipilih oleh rakyat dan Tuhan dan leluhur untuk menjadi gubernur bagi Papua Selatan. Amin. Yang berikut, orang asli Papua harus menjadi tuan. Besok pegawai, honor, semua harus orang Papua Selatan. Itu tujuan pemekaran provinsi. Terima kasih. Banyak hak-hak masyarakat adat terpasung, hutan-hutan digusur, bahkan hak-hak ulayat sama sekali tidak dihargai. Lalu pertanyaan kita, sekarang banyak perusahaan masuk, hak-hak dipasung, apakah itu tidak merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Kalau itu melanggar pelanggaran hak asasi manusia, bagaimana upaya Bapak ketika Bapak nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur? Terima kasih. Hak dasar, hak ulayat untuk bagi masyarakat asli orang Papua, wajib hukumnya ditaati, diakui. Tetapi hak ulayat ini secara undang-undang agraria belum terdaftar. Oleh sebab itu kepastian hukumnya harus dijadikan dulu. Kepastian hukum hak ulayat itu harus diterbitkan dulu, ditetapkan dulu. Oleh sebab dengan demikian kepastian hukum kalau sudah ditetapkan, maka hak orang rakyat Papua tahu persis kepastian hukumnya. Bagi orang yang membeli dan orang yang menjual, itu sudah pasti hukumnya. Oleh sebab itu, apabila ada terjadi pelanggaran di situ, maka bisa ditindak secara hukum. Waktu habis. Terima kasih. Sekarang pemerintah pusat punya kepentingan ke bawah, dan juga masyarakat adat juga punya kepentingan. Nah, bagaimana ketika hak mereka itu diabaikan, dan sekarang bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara kepentingan program strategi nasional yang nanti masuk ke masyarakat, dan masyarakat bawah juga bisa mendapat imbas dari pembangunan itu, dari program itu. Sekian dan terima kasih. Program ini bukan program pemerintah pusat saja, tapi program negara, program kita bersama untuk mewujudkan, membangun masyarakat Papua Selatan maju lebih baik, bersaing dengan bersama daerah-daerah yang lain. Oleh sebab itu, kalau saya jadi gubernur, saya tadi mengatakan fasilitasi itu penting. Memfasilitasi masyarakat adat, masyarakat memiliki hak ulayat, dengan pemerintah duduk bersama, kita bicarakan. Nomor satu tadi saya katakan kepastian hukum. Waktu habis, Bapak. Baik, pendataan orang asli Papua maupun non permanen itu sangat penting, karena kita di wilayah Papua Selatan kurang lebih 4 kabupaten ini mendominasi dengan penduduk non permanen. Bagaimana langkah-langkah apabila paslon nomor 4 terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk melakukan hal tersebut? Terima kasih. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam penjelasan awal bahwa pendataan penduduk sangat penting untuk perencanaan pembangunan, termasuk juga perencanaan anggaran, terutama data orang asli Papua yang harus kita data melalui sensus kependudukan orang asli Papua maupun pencatatan sipil. Karena dengan mengetahui data yang valid dan akurat tentang jumlah, struktur maupun distribusi orang asli Papua serta perpindahan baik kelahiran, kematian maupun migrasi, maka kita dapat menentukan arah kebijakan di 4
kabupaten yang ada di dalam wilayah Provinsi Papua Selatan. Karena kita harus tahu ukuran atau jumlah orang asli Papua di setiap kabupaten dan sebarannya di mana saja, sehingga kita dapat menentukan arah pembangunan sesuai dengan postur atau struktur penduduk yang ada. Demikian. Permendagri nomor 74 tahun 2020 sangat jelas tentang pendaftaran non permanen. Ini yang kita harus, apabila kami terpilih di sini, kami akan mendukung terutama 4 kabupaten ini. Kita memfasilitasi sarana prasarana pendukung untuk pendataan orang asli Papua dan juga penduduk non permanen. Karena apa? Penduduk non permanen kalau kita lihat sangat banyak sekali, terutama di area perusahaan. Hal ini yang harus kita sikapi. Mendukung provinsi ini wajib hukumnya. Urusan sudah terbagi. Provinsi dari pusat, provinsi dan kabupaten. Bagaimana tugas kita di provinsi memfasilitasi sarana prasarana pendukung untuk 4 kabupaten ini, terutama seperti print dan card rider dan apa yang menjadi tanggung jawab pada saat digunakan untuk pencetakan KTP. Itu yang sangat penting, saya pikir dari kami. Baik, terima kasih. Bahwa pendataan penduduk non permanen sangat penting. Karena saat ini sesuai dengan data yang tersedia, banyak penduduk terutama yang bekerja di pabrik maupun di perkebunan yang KTP-nya masih di luar Provinsi Papua Selatan, tetapi bekerja di lingkungan Provinsi Papua Selatan. Oleh karena itu, pendataan penduduk non permanen memang sangat penting untuk menentukan anggaran daerah maupun untuk menentukan program-program pembangunan yang diarahkan kepada Baik, waktu masyarakat. Anda sudah habis. Ya, apabila Bapak terpilih jadi Gubernur Papua Selatan, menyangkut penataan tata ruang, sampai hari ini untuk kami 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan, sampai hari ini belum ada punya penataan tata ruang yang jelas. Ya, untuk itu apabila Bapak terpilih jadi Gubernur Papua Selatan, tindak lanjut selanjutnya untuk tata ruang seperti apa? Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Tata ruang dalam satu pembangunan itu sangat penting. Oleh sebab itu kita harus tahu tanah-tanah yang mau dibangun untuk suatu pembangunan. Kita harus tahu persis tanah ini milik siapa. Milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harus tahu persis. Atau milik masyarakat hukum adat atau masyarakat hak ulayat. Ini penting, harus tahu statusnya dulu. Sehingga nantinya kalau kita tahu misalnya hak milik perorangan, maka itu gampang mungkin bisa dibuat. Bisa tata ruangnya gampang karena hak milik seseorang. Kalau miliknya adalah milik negara, maka harus instansi-instansi terkait juga harus diajak berbicara. Sehingga berbicara dengan instansi-instansi lain, ada DPR di situ, ada instansi lain, ada pemerintah, sehingga bisa terjawab masalah. Yang saya maksudkan di sini tadi tanggapan pertama itu bahwa kami di Provinsi Papua Selatan ini sampai saat ini kan belum ada tata ruangnya. Ya, kalau ke depan ini apabila Bapak terpilih, Bapak mulai dari mana untuk penataan tata ruang ini? Apakah dari lembaga adat kah ataukah bagaimana? Atau tanah hukum adat, atau tanah milik BUMD, atau tanah milik negara. Ini harus tahu statusnya dulu, sehingga kita melangkah lebih bagus, lebih baik. Kalau kita tidak tahu status tanah dengan jelas, maka permasalahan hukum akan timbul kemudian hari. Makanya oleh sebab itu kita harus tahu status tanah tersebut. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saudara, bila mana menjadi gubernur, kami lihat sekarang masalah-masalah hak ulayat ini jadi masalah. Seperti yang sekarang terjadi, ini karena tidak diatur dengan baik. Tidak diatur dengan baik masyarakat ini. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana langkah-langkah saudara besok ke depan? Bila mana saudara gubernur, saudara bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang terkait. Baik, waktu sudah habis, Terima Bapak. kasih. Terima kasih. Di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu menjelaskan tentang pembentukan lembaga-lembaga adat. Jadi pembentukan lembaga adat itu ada di tingkat kampung. Pemerintah provinsi punya tugas untuk memfasilitasi
membentuk lembaga-lembaga kampung, lembaga-lembaga adat di kampung. Nah, lembaga-lembaga adat di kampung itu yang akan menata semua hak-hak wilayah masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut. Sehingga kalau misalnya ada investor yang masuk itu, dia harus jalur dengan masyarakat adat kampung bahwa tanah ini siapa punya. Karena kalau tidak akan muncul masalah hukum di kemudian hari. Nah, oleh karena itu saya pikir pembentukan lembaga-lembaga adat di kampung itu sangat penting. Nah, di sana akan mengetahui bahwa hak-hak yang terjadi itu adalah perilaku-perilaku perorangan, perilaku-perilaku orang yang membuat akhirnya masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Oleh sebab itu, bahwa kalau saudara menjadi gubernur, mestinya saudara sudah harus bisa melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak tersebut. Itu yang penting dulu, kepastian hukum itu yang penting. Sehingga orang yang mau beli juga tahu pasti harganya berapa sih harganya ini. Masyarakat menjual pun juga sudah tahu betul harga yang saya harus jual sekian. Nah, NJP sudah sekian, jadi harus ada pergub dulu yang jelas atau peraturan daerah yang jelas, sehingga nantinya masyarakat datang atau investasi masuk tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil atau membeli tanah dari masyarakat. Terima kasih. Baik, yang penting sekali di sini sebenarnya yang harus dimulai itu adalah penataan tata ruang lembaga adat. Karena hak-hak yang sepenuhnya untuk berbicara masalah tanah itu adalah pemilik hak marga. Makanya untuk ke depan apabila kami terpilih jadi gubernur, maka kami akan penataan kembali tentang hak-hak wilayah di Provinsi Papua Selatan. Karena yang bisa mengeluarkan surat hak pemilikan itu adalah marga. Baik, Terima kasih. waktu habis.